Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Mohon izin, pembina, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Manaf Mahani dari kelas Instrumentasi 4A, NPT 410001. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang hasil kunjungan di pos pengamatan polusi udara Ciberem. Eh, Presentasi ini dipersembahkan untuk memenuhi tugas UAS dari pembina Pak Fendi dalam mata kuliah praktik peralatan pengamatan kualitas udara. Sebelum itu, izinkan saya share screen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu alat yang ada di pos pengamatan polusi udara, yaitu BAM 1020 yang berasal dari produsen Med1 Instrument. Sebelumnya telah dilaksanakan kunjungan dari kelas instrumentasi 4A ke pos polusi udara Ciberem yang berada di bawah stasiun meteorologi Cipeko, Bogor. Pos polusi udara ini berada di Ciberem, Cisarua, Bogor. Dalam pos polusi udara ini dapat banyak alat mengenai kualitas udara, yaitu ada rain sampler, ada juga AWS di sana, ada juga particulate meter, dan ada juga NO analyzer. Selanjutnya, saya akan membahas yang sesuai dengan yang telah saya sampaikan, yaitu adalah BAM 1020 yang berfungsi untuk monitoring PM10 dan PM25 adalah jenis partikel yang dapat ditemukan di udara. PM10 mengacu pada partikel yang dapat dihirup dengan diameter umumnya 10 mikrometer dan lebih kecil, sedangkan PM2,5 mengacu pada partikel halus yang dapat dihirup dengan diameter yang umumnya 2,5 mikrometer dan lebih kecil. Partikel ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pembakaran kendaraan, yaitu knalpot, emisi industri, kebakaran hutan. Monitor PM25 dan PM10 digunakan untuk mengukur konsentrasi partikel di udara. Nah, kita akan membahas BAM 1020. Sebelumnya, gambar ini adalah BAM 1020 yang terdapat di pos pengamatan kualitas udara atau pos polusi udara Ciberem, yang dimasukkan di dalam enclosure besar atau di dalam bilik besar. BAM 1020 BAM 1020 adalah instrumen yang pertama mendapatkan petunjuk US APA Federal Equipment Method untuk pemantauan PM2,5 yang bersinggungan selain penunjukan EPA yang lama untuk pemantauan PM10 juga. Menyediakan perlengkapan aksesori sampling untuk memenuhi setiap tujuan. Selain itu, BAM 1020 ini juga telah mendapatkan banyak sertifikasi. Selanjutnya kita simak video dari BAM 1020 yang terdapat di pos pengamatan yang berada di dalam enclosure besar. Kasih tahu teman-teman. Serius? Nggak mau. Ya saya satu lagi, Pak. Nah, ya udah. Jangan kedengaran ya dari luar ya. Nah, jadi ini namanya BAM, Beta Attenuation Monitor. Ya, dari videonya. Dia nggak bisa. Nah, BAM 1020 ini berasal dari produsen yaitu Med1 Instrument, brandnya, dan powered by ACOM. Nah, cara prinsip kerja dari BAM 1020 ini yaitu melakukan pengukuran menggunakan prinsip pemancaran cahaya untuk mengukur partikel debu
Sensor ini menggunakan laser inframerah yang memancarkan sinar ke dalam sampel udara yang melewati sensor. Ketika partikel debu menghalangi jalan sinar, sensor mendeteksi perubahan di bintis cahaya yang dipancarkan. Berdasarkan perubahan ini, BAM 1020 dapat menghitung jumlah partikel dalam ukuran PM2,5 atau PM10. Pengambilan sampel udara, sensor ini memiliki inlet atau saluran masuk di bagian atasnya atau bagian depannya yang memungkinkan masuknya udara ke dalam sensor. Udara diambil dari lingkungan sekitar melalui inlet ini. Penting untuk memastikan bahwa inlet ini tidak terhalang agar sampel yang diukur dapat mewakili kualitas udara yang berada di sekitar sensor. Selanjutnya ada deteksi partikel udara yang masuk melalui inlet melalui area deteksi partikel di dalam sensor. Di area ini, laser inframerah dipancarkan melintas udara yang mengandung partikel-partikel debu. Ketika partikel debu melintas jalur sinar, cahaya terpantul atau dihamburkan. Perubahan dalam intensitas cahaya ini diukur oleh sensor. Selanjutnya ada spesifikasi dari BAM 1020. Spesifikasi ini saya dapatkan di handbook atau di bawaan alatnya, yaitu spesifikasi dari BAM 1020 ini terdapat USP Designation, yaitu ada EPA kelas 3 PM10, ada standar range-nya 0 sampai 1000 mg per meter persegi, optional range-nya 0 sampai 0,100, ada juga 0,200. Akurasinya yaitu termasuk US EPA kelas 3, yaitu ada mission resolusinya yaitu 0,2 mikrogram per meter pangkat 3. Data resolusinya yaitu 1 mikrogram per meter pangkat 3. Sensitivitasnya kurang dari 2,4 mikrogram per meter pangkat 3. Power detection limitnya kurang dari 4,8 mikrogram per meter pangkat 3. Power detectionnya kurang dari 1,0 mikrogram per meter pangkat 3. Measurement cycle-nya dalam waktu 1 jam per cycle. Flow rate-nya itu 16,7 liter per menit. Filter tab-nya continue glass fiber 30 meter kali 30 mm kali 21 meter roll, lebih dari 16 hari, lebih dari 60 hari per roll. Span check otomatis 800 mikrogal, beta source-nya C14 karbon, beta detector prototype tube with organic plastic, operation time range-nya yaitu 0 sampai 50 derajat Celcius. Ada juga beta detector type-nya, operation time range-nya tadi, ambient time range-nya min 40 sampai min 55, standar operasional min 50, tersedia juga dalam juga sensor yang bisa sampai min 50. Ambient humidity range-nya 0 sampai 100 RH, 0 sampai 90% RH. Humidity control-nya actively controlled inlet heater module. Jadi dikontrol melalui heater. Selanjutnya ada interface-nya yaitu graphical touchscreen. Ada LCD 8x40 karakter. Analog inputnya 0 sampai 1 VDC. Serial interface-nya RS322 2-way serial port PC or modem. Selanjutnya ada power supply 10 sampai 230 PIC dalam frekuensi 50 sampai atau 60 Hz. Beratnya ada 24 kg, 24,5 kg, belum termasuk aksesoris eksternal. Dimensinya 31 kali 43 kali 40 cm. Selanjutnya ada fitur dari BAM 1020.
metode setara WSTPA ini pemantauan PM10 dan PM25 dalam BAM 1020 yang terdapat di pos pengamatan Ciberem, yaitu memantau hanya PM10, penghapusan jarak jauh tanpa pengawasan jangka panjang hingga 60 hari, lalu kontrol antar meja penuh menggunakan perangkat lunak Comet yang disertakan, antarmuka sensor meteorologi opsional yang diperlukan menggunakan MAT1 instrumen multi-measure 7500 protokol, biaya operasional yang rendah, rentan periksa standar membran, audit lapangan yang cepat dan mudah, pengoperasian batch stop atau rakmon disertai penggerak stasioner, amulin solid, motion filter tiap jam, teknologi advance smart heaternya, kejatanan data integrasi memungkinkan koneksi antar dua sensor, pengambilan data melalui port serial RS 232 atau RS 485. Selanjutnya ada bagian-bagian alat. Bagian-bagian alat di sini, bagian-bagian alat BAM 1020, yaitu yang pertama ada inletnya, yaitu PM10 head di sini, yaitu inlet untuk filter dari particulate matter 10 mikrometer. Lalu di sini ada cyclone optional. Ini kalau di pos pengamatan Ciberem tidak digunakan karena mengukur PM10. Lalu ada juga sensor temperatur untuk mengukur temperatur dan kelembapan. Lalu di sini ada inlet tube-nya. Di sini ada inlet tube-nya. Lalu ada seal-nya agar tidak bocor sampel udaranya. Lalu di sini ada smart heater yang akan memanaskan udara jika ditemukan suhu rendah atau kelembapan yang sangat tinggi. Selanjutnya ada mounting rack di sini untuk menaruh BAM 1020-nya atau merangkai instrumen BAM 1020 ini. Lalu di sini ada LCD-nya dan alat pengontrol BAM 1020 ini. Di bawah ada vacuum pump atau external pump yang berfungsi untuk mengambil sampel udara, menyedot sampel udara agar masuk melalui inlet ke tube atau saluran, lalu diukur di dalam BAM 1020. Lalu pemilihan site atau instalasi pemilihan enclosure ada dua dalam BAM 1020 ini, yaitu enclosure bangunan berjalan dan enclosure rumah anjing menggunakan BX902. Dalam enclosure berjalan digunakan untuk tempat-tempat yang jauh dari site tetap atau alatnya tidak diletakkan di site tetap atau stasiun tetap, maka digunakan enclosure berjalan atau portable agar menggunakan dalam pengukuran dan pemindahan alat. Lalu enclosure rumah anjing ini digunakan untuk di site-site tetap yang tidak berubah, jadi alat selalu diletakkan di site itu atau di stasiun itu. Selanjutnya ada instalasi dari BAM 1020. Instalasinya itu yang pertama ada modifikasi atap, lalu melakukan pemasangan inlet. Lalu ada smart heater yang harus dipasang juga. Itu ada juga saluran masuk. Lalu instalasi sensor temperatur untuk BAM 1020 ini di sini. Lalu pemasangan kepala pemisah inlet dan grounding tabung inlet. Di sini ada lebih detail tentang yang harus diperhatikan dalam instalasi, yaitu seperti tinggi inlet,
tinggi enclosure, total inlet 2 meter sampai 2,1 meter. Jika dengan cyclone, lalu jika tidak dengan cyclone yaitu 2 meter. Selanjutnya adalah perawatan BAM 1020. Perawatan BAM 1020 ini ada perawatan bulanan, pemberian nozzle dan baling-baling, pemeriksaan kebocoran, pemeriksaan flow system, pemberian poros penggulung dan ban roller, menjepit, pembersih penyaringan partikel saluran PM10 dan 2,5, data log dan error log dari data logger. Perawatan setiap 2 bulan yaitu mengganti gulungan filter tap. Perawatan setiap 4 bulan yaitu kalibrasi flow system pemeriksaan inlet. Pemeriksaan setiap 6 bulan membersihkan atau bahkan mengganti pompa, memeriksa kondisi sensor temperatur RH, serta heater. Perawatan tahunan mengganti baterai lithium, lepas dan periksa membran foil, tingkat perhitungan detektor, beta, dan uji gelap. Ini berdasarkan dari handbook atau dari manual book dari BAM 1020, itu bisa dilihat seperti ini. Laser dan fan cleaning setiap bulan, light check setiap bulan, lalu ada juga yang diganti setiap bulan, setiap 2 bulan, setiap seperempat tahun, setiap 6 bulan, replace and clean pump muffler, smart heater function, lalu setiap 1 tahun atau setiap 12 bulan, internal debit filter, lalu remove and check membrane spare foil, lalu setiap 2 tahun yaitu replace lithium battery, setiap 2 tahun yaitu rebuild vacuum pump, replace nosing o-ring, replace pump tumbling if necessary. Nah, itu saja perawatannya, yaitu selanjutnya yang terakhir adalah faktor kalibrasi yang belum ditentukan, dapat ditentukan kemudian. Nah, setelah dari perawatan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dosen. Semua sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.